17. Kantor Urusan Prajurit Pekerja (KUPP). Pada suatu hari saya dipanggil oleh Jepang mengurus bagian Romusa. Ditanyakan kepada saya, apakah saya mau memimpin KUPP? Ialah Kantor Urusan Prajurit Pekerja. Segera saya jawab, tidak, karena terlalu berat. Kantor ini mengurus pembagian makanan, seperti pembagian beras, aci, kacang, gula, minyak tanah dan minyak kelapa, ikan garam, dan lain-lain. Selain itu, kantor tadi harus pula mengawasi dapur umum, dan hidupnya lebih kurang 2.000 tukang dan romusa di sekitar dapur umum. Mengawasi penerimaan dan pengiriman romusa dari sehari ke sehari yang pulang pergi antara Baja dan daerah di Jawa Tengah, penduduk Banten khususnya, dan penduduk Jawa Barat umumnya menolak keras dijajikan romusa. Mengurus romusa yang sakit dan mati, mengurus perumahan, dan lain-lain. Jumlah pegawai kita sama dengan jumlahnya pegawai di kantor pusat. Tidak mengherankan, karena pusat umumnya mengerjakan pekerjaan tulis-menulis, sedangkan KUPP selainnya pekerjaan tulis-menulis, juga pekerjaan yang langsung berhubungan dengan makanan, perumahan, gaji, kesehatan, dan sakit matinya 3.000 sampai 4.000 romusa, termasuk juga di belakang penduduk kampung Baja dan sekitarnya dalam beberapa hal. Pembagian minyak yang berdasarkan 1/4 botol seorang, pembagian beras yang 200 gram seorang, ada yang 100 gram dan sebagainya, kecil-kecilan tetapi harus adil, adalah pekerjaan yang banyak mengambil tempo dan kesabaran. Family system, kecurangan dari bujang, gundi, atau kekasih Jepang, kecerobohan para pegawai bangsa sendiri harus dibasmi. Kalau perhitungan barang masuk dan keluar harus cocok, klop. Disinilah terutama letaknya kesulitan yang menerima barang ialah kantor Jepang yang bernama Minami. Yang membagikan barang itu ialah badan lain pula, tetapi KUPP harus tanggung jawab atas beresnya kartu pembagian. Barang tidak boleh jatuh ke tangan yang tidak berhak, dan yang berhak harus mendapatkan barang sepenuh-penuhnya dengan tiada memedulikan kekuasaan seorang pegawai Indonesia atau Jepang yang mencoba dapat izin dari KUPP dengan pengaruh tipu atau gertak. Akhirnya baik juga dicatat di sini bahwa seorang Jepang pun tak ada yang menduduki kursi KUPP, tetapi si Jepang tidak lupa memendam 3 orang Kempeiho dari penyelidik di kanan kiri saya. Seorang pemuda keluaran HBS sudah gagal memimpin KUPP. Seorang bekas wedana yang berumur tinggi pun tidak sanggup lagi mengerjakannya. Melihat kejadian inilah, maka saya tolak usul Jepang. Pengurus Rumo tadi yang meminta saya memimpin KUPP, jadinya pemimpin yang ketiga. Beberapa teman kepercayaan meminta kepada saya supaya diterima saja, supaya saya dapat mengontrol pembagian barang dari tempat yang memang ke laut itu. Yang penting pula buat umum. Seorang Jepang yang sudah lama tinggal di Indonesia melihat saya terus menolak, datang menghampiri saya dan berkata, Tuan Hussein selalu menganjurkan kemerdekaan Indonesia. Jepang memang akan pergi, cuma belum tentu kapan. Dalam hal itu siapa lagi yang akan mengurus Baja Kozan sendiri?
kalau bukan orang Indonesia. Tetapi kalau orang Indonesia mau merdeka, tetapi tiada berani bertanggung jawab, bagaimana kemerdekaan itu bisa dijalankan? Logika ini sebagai logika memang tegap. Saya terpaksa terima, walaupun pekerjaan itu terus saya anggap berat. Memangnya pula begitu, kecurangan, family system, kesulitan pekerjaan, dari tak ada kerja sama antara Minami, penerima barang, dengan Hagyu, pembagian makan, maka banyak sekali kotoran yang sudah lama dan harus dibersihkan. Catut sudah kesohor di masa itu. Di antara pegawai kantor Minami dan Hagyu dan pengangkutan sering terdapat kerjasama buat menyembunyikan barang dan mencatutkan barang itu. Hukuman jemur dan potong kepala tiada lagi dipedulikan. Minyak yang umpamanya, yang menurut harga kantor cuma 6F sampai 7F sekaleng, bisa dicatutkan dengan harga 200F atau 300F. Yang menjadi korban tentulah rakyat jelata dan Romusa juga, karena merekalah yang akan kekurangan atau tiada akan mendapat apa-apa. Pekerjaan KUPP saya lakukan. Dengan begitu, saya mendapat perhubungan yang lebih rapat lagi dengan Romusa, tukang, dan rakyat di Baja. Lebih daripada yang sudah-sudah, saya insaf lagi akan keadaan hidupnya Romusa. Dapur memang mudah memeriksanya di waktu siang hari, tetapi pemeriksaan harus selalu dijalankan supaya tiap-tiap Romusa mendapatkan yang sudah ditetapkan. Banyak praktik dapur yang harus dibasmi. Tidur Romusa pun selalu kita jaga. Mereka takut tidur di atas lantai pelubuh bambu karena penuh kepinding kutu busuk. Mereka turun ke tanah dan tidur di tanah. Ini lebih membahayakan kesehatan mereka. Sesudah saya larang mereka kembali ke atas lantai, tetapi setelah saya pergi mereka kembali ke tanah. Sebab itulah biasanya sekali lagi saya terpaksa datang, menyaksikan apakah mereka benar-benar tidur di lantai. Perkara kutu busuk banyak memusingkan kepala. Kami pegawai sendiri harus berperang dengan kutu busuk. Tetapi lebih berbahaya tidur di tanah baja yang lembab itu daripada berperang dengan kutu busuk di lantai. Yang tak kurang memusingkan kepala saya ialah perkara kebersihan. Karena kejengkelan, maka beberapa Romusa segera buang air di jalan-jalan. Sudah 2-3 kali mereka ditegur perkara ini. Diterangkan berapa bahayanya kotoran manusia itu buat mereka sendiri. Didengarkan, tetapi tidak juga dijalankan. Akhirnya saya sendiri membersihkan. Semenjak itu berhentilah mereka membuang kotoran di tempat yang tiada pantas, karena susahnya mendapatkan air di luar sungai Baja yang agak jauh letaknya itu. Maka pembikinan kakus dan sumur adalah soal yang mengenai teknik dan ongkos, tetapi kami memang sedang memecahkan soal tersebut. 18. Teori ekonomi koperasi Bung Hatta. Pada masa mengurus KUPP itulah saya sedikit berkenalan dengan praktiknya koperasi ahli ekonomi Dr. Andes Muhammad Hatta. Membaca keterangan tentang koperasi, saya tahu-tahu sudah menggelengkan kepala. Bagaimanakah sesuatu teori ekonomi bisa dijalankan kalau yang menjalankan itu sama sekali tiada mempunyai kekuasaan politik? Beginilah pikiran yang timbul di kepala saya di masa itu. Praktiknya koperasi di Baja dan lain-lain tempat di Banten lebih kurang sebagai berikut.
pengumuman koperasi. Minyak datang, rakyat harus siap tanggal sekian, jam sekian. Jangan lupa membawa botol, yang terlambat tak akan dapat minyak. Rakyat yang berkerumun dan antre berjejeran, mereka dan teratur dan sabar, cocok dengan tabiatnya bangsa Indonesia. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, maka pembagian dijalankan. Setelah 2-3 kaleng dibagikan, maka tuan pengurus koperasi berteriak keras supaya terdengar oleh halayak yang berjejer panjang, yang dalam panas atau hujan menunggu bagiannya, mengucapkan, "Saudara-saudara, pembagian dihentikan karena minyak sudah habis. Memangnya 7 atau 8 kaleng lainnya sudah lenyap dari kantor koperasi, tetapi tidak lenyap jatuh ke tangan rakyat yang berhak, melainkan dicatutkan oleh pengurus di pasar gelap di waktu gelap." Dr. Andes Muhammad Hatta yang mestinya insaf akan ketiadaan kekuasaan politik di tangan rakyat Indonesia di masa Jepang itu, oleh sebab mana dia sebenarnya tiada berdaya sedikitpun untuk membasmi berbagai-bagai kecurangan, termasuk kecurangan dan korupsi Kempai sendiri. Mestinya lebih dahulu berusaha supaya rakyat Indonesia mempunyai cukup kekuasaan. Barulah diambil kesempatan untuk menjalankan sesuatu teori koperasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi seluruhnya atau sebagian besar dari perekonomian rakyat. Tetapi sebagai tukang hafal sesuatu teori ekonomi, Dr. Andus ini tiada insaf akan naifnya dalam politik. Pengurus koperasi yang jujur tetapi mengalami kegagalan di masa Jepang itu kalau datang mengunjungi Muhammad Hatta dengan tiada pemeriksaan lebih dalam, biasanya dimarahi dengan perkataan, "Saudara yang salah, saudara yang bodoh, saudara yang belum baca buku ini atau itu, saudara yang tidak bisa bekerja sama dengan Sonko dan lain-lain dan sebagainya." Sekian sekedarnya gambaran tentang Bajah Kota dalam setahun 2 kampung kecil terpencil tak terkenal bernama Baja. Disebabkan adanya batu arang di sekitarnya sudah menjadi sebuah kota, sebagai pusat administrasi lengkap dengan bengkel, stasiun kereta api, dan bangunan listrik. Jepang memangnya ahli dalam membuat kota baru. Terhadap Baja dengan pelabuhan Pulau Manu, Jepang mempunyai rencana yang mengandung akibat jauh dan bercabang-cabang pula. Apalagi kalau dipikirkan bahwa Banten Selatan masih jarang penduduknya, tetapi ada mengandung logam yang berharga, seperti dibuktikan oleh tambang emas dan tembaga di Cikotok. Dengan naiknya pengaruh Baja Kozan di sekitarnya Baja, maka sebanding dengan itulah pula turunnya derajat pamong praja di daerah tersebut. Lama-kelamaan Sonko Baja sendiri sudah terdesak oleh Baja Kozan dalam hal urusan kenegaraan, ekonomi, dan sosial. Jika Tuan Sonko insaf akan pertukaran massa, bersemangat kebangsaan, dan mencari perhubungan rapat dan kerjasama dengan kami para pegawai, maka kami membantu dia menjadikan bapak rakyat. Tetapi karena Sonko di Baja masih menganggap dirinya seperti asisten Wedana di masa Belanda, bersemangat kedaerahan, bahkan kekeluargaan, serta mencoba bertentangan dengan kami, terpaksa menaruhkan tempat yang selayaknya. 19.
Meskipun diulang voting 4 kali berturut-turut tetap terpilih, tapi Sun Ko tetap tidak mengesahkan. Pada permulaan saya menjalankan pekerjaan sebagai wakil ketua BPP. Ketika ketuanya bepergian, maka Baja, anak ranting BPP, didatangi oleh ketua cabang dari Rangkas. Ketua cabang mengadakan kritik tajam terhadap urusan uang BPP yang berada di tangan ketua lama. Dia mendesak kami mengadakan pembersihan dalam hal keuangan itu. Karena ketua tak ada dan kas lama berada di tangan ketua itu, maka jalan yang sebaiknya menurut persetujuan rapat di masa itu, pemilihan berlaku dihadiri oleh Sun Ko sendiri. Menurut pemilihan itu, maka jabatan ketua jatuh ke tangan saya. Dengan begitu, maka urusan uang saya pisahkan dari buku lama dan tanggung jawab di bawah penilaian saya diberikan kepada yang biasa berhak, ialah bendahara. Sebelumnya saya, maka ketualah yang menerima uang dan membelanjakannya. Pengeluaran selainnya daripada hiburan, seperti gamelan yang memakan ongkos ratusan rupiah, belumlah ada bantuan yang diberikan kepada keluarga Peta dan sukarela itu. Belum pernah ia selangkah berjalan menuju ke desa menjumpai keluarga Peta Heiho itu. Setelah ketua kembali dan mendengar bahwa dia tidak lagi ketua melainkan penasihat, maka atas desakan dia diadakan lagi pemilihan. Menurut pemilihan ini pun saya diangkat menjadi ketua. Tetapi Tuan Sun Ko tiada juga mau memberikan pengesahannya. Ialah surat yang ditetapkan oleh tentara Jepang di masa itu. Harus diketahui bahwa ketua lama pengurus umum bagian Indonesia di kantor pusat adalah karib baiknya Tuan Sun Ko juga. Dan di masa Belanda pernah menjabat pekerjaan salah satu kantor Pamung Praja juga. Harus pula diketahui bahwa keluarga Pamung Praja Banten umumnya dari golongan Tubagus, Ningrat di Jawa Tengah khususnya, satu sama lainnya melekat seperti minyak dengan minyak dan air dengan air. Akhirnya karena desakan saya supaya pembersihan yang dulu dituntut oleh ketua cabang dari Rangkas dibereskan sendiri di Baja. Ketua Rangkas ini pun tiada mau mendekati saya dan tiada mau menerangkan bila ada rapat dan apa acaranya rapat BPP yang akan diadakannya itu. Ketua lama mengusulkan supaya saya mengumpulkan orang di mana saja. Dalam surat edaran maka saya dipanggil yang bersangkutan ke KUPP, di mana terdapat tempat yang lapang dan kursi yang lengkap. Tetapi karena hari hujan dan sedikit orang yang datang, ialah mereka yang selalu membantu saya mengunjungi keluarga Peta Heiho di desa-desa, maka saya kira rapat itu tiada dapat berlangsung. Tetapi ketika saya pergi mengunjungi teman-teman, maka kira-kira jam 10 malam, saya lihat banyak orang yang berkumpul di pendopo Sun Ko. Saya coba masuk. Oleh ketua lama saya dipersilakan berbicara. Sebenarnya saya tiada siap berbicara lebih dahulu. Saya anggap ketua cabanglah yang akan mengusulkan hal ini itu, berhubung dengan desakannya dahulu kepada kami mengadakan pembersihan. Di antara hadirin cuma 1-2 yang saya kenal rajin membantu. Yang lainnya ialah mereka yang diundang oleh ketua lama sendiri dan orang-orang yang diangkatnya sendiri di kantor Baja. Karena dia memang kepala urusan personel, Somo.
Tetapi saya tiada berpikir panjang dan percaya kepada pemuda dan lain-lain para hadirin. Saya uraikan pekerjaan yang sudah kami lakukan di waktu terluang. Saya peringatkan bahwa pembersihan yang dituntut oleh ketua cabang kami jalankan dengan pemilihan yang berakhir dengan pilihan atas diri saya sebagai ketua. Saya meminta kepada ketua cabang supaya sekarang dia sendiri menentukan bagaimana cara yang dikehendaki buat mengadakan pembersihan dalam hal keuangan. Sebelumnya saya tahu menau dengan urusan BPP. Buku keuangan selama ini di bawah pimpinan saya sebagai ketua adalah terbuka bila mana saja dan buat siapa saja. Perdebatan berlangsung sedikit lama, bukan tentangan keuangan, melainkan tentangan keketuaan. Ketua cabang Rangkas dengan persetujuan Sonko dari ketua lama mengusulkan mengadakan pemilihan sekali lagi. Walaupun para pembantu saja cuma 1-2 orang saja yang hadir, dan hampir semuanya yang hadir cuma saya kenal mukanya saja, tetapi membenarkan usul pemilihan ketiga kalinya itu. Saya insaf bahwa saya ditipu masuk perangkap pemilihan yang pemilihnya ditentukan oleh pihak sana. Sebab inilah maka saya sendiri sangat heran menyaksikan bahwa kecuali 2 suara Sonko dan ketua lama ikut pula mengundi, semua suara jatuh kepada saya. Mau tak mau, Sonko harus mengesahkan keketuaan saya itu atas BPP atau PP2 sekarang. Sedikit tentang BP3C, Badan Pembantu Prajurit Pekerja, walaupun mengandung sejarah yang tak kurang panjang dan sulit pula. Setelah BP3 lahir, maka Sonko memanggil saya. Dia mengadakan pemilihan di mana saya terpilih pula sebagai ketua. Pekerjaan ini tentulah mudah saya jalankan, karena hari-hari berurusan dengan pulang pergi dan berhubungan keadaan Romusa. Siapa saja orang lain yang mau menjadi ketua BP3 terpaksa meminta pertolongan kepada saya. Tetapi belakangan hari apabila turunan Tubagus dan memangnya Tuan Sonko dan ketua lama BP2 memang yang ingin menjadi ketua BP3, maka Tuan Sonko mengubah sikapnya terhadap keketuaan saya. Walaupun keketuaan saya itu diusulkan, disaksikan, dipilih di rumahnya sendiri, terpaksa lagi diadakan pemilihan. Tetapi pada pemilihan ini pun saya dipilih menjadi ketua. Walaupun begitu, Tuan Sonko tiada juga memberi pengesahan. Bantuan pemberesan yang saya minta ke cabang BP3 di Serang dan pusat di Jakarta tiada memberi hasil. Tak ada seorang pun yang mau mengurusnya ke Baja. Sampai akhirnya ke waktu penyerahan Jepang dan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sonko ada mempunyai calon ketua BP3. Ialah turunan Tubagus tadi BP3 di bawah pimpinan Dr. Andes Muhammad Hatta sendiri. Kabarnya mau mengizinkan cabang atau ranting mendirikan perusahaan, sabun, minyak kelapa, dan lain-lain, dan memberi bantuan uang dari pusat di Jakarta. Tetapi karena pekerjaan Baja sudah memberikan kepercayaan kepada saya, dan karena saya tahu sejarahnya Tubagus tadi dalam hal keuangan, maka kami siap mengawasi uang pusat BP3. Ialah hasil keringat rakyat jelata yang akan dipinjamkan ke Baja itu.
jangan sekali-kali jatuh ke dalam kas bolong, kas yang tiada mempunyai lantai. Tiap-tiap bulan, Baja Kozan mengirimkan 50.000 F kepada keluarga Romusa di daerah tempat tinggalnya. Tetapi puluhan ribu uang masih bertumpuk di kantor Pamong Praja. Tiada sampai ke alamatnya. Kesulitan mengirim itu sedang saya urus dengan perantaraan BP3 di daerah. Sebenarnya kami tiada membutuhkan uang dari pusat buat dipinjamkan kepada perusahaan ini atau itu yang hasil bersihnya akan dipakai untuk membantu Romusa. Kami sendiri sebetulnya sudah siap mengirimkan uang ke pusat yang mudah kami peroleh dari para pegawai. Sokongan uang buat Romusa Baja Kozan lebih pasti dan lebih lekas kami dapatkan dari kantor dan para pegawai sendiri. Tetapi berhubung dengan kemungkinan korupsi yang akan ditimbulkan oleh perusahaan BP3 seperti pada koperasi Muhammad Hatta, maka kami selalu menjaga-jaga. Setelah nyata pula bahwa Sonko tiada mau mengesahkan kami sebagai pemimpin BP3, sedangkan pegawai dan pemimpin rakyat Baja sudah memilih kami, sedangkan uang iuran akan keluar dari kantung kami pula, dan pekerjaan bagi membagi serta hibur-menghibur kami pula lah yang akan melakukannya. Maka pada suatu rapat di antara para wakil Baja Kozan dan wakil rakyat Baja sendiri, kami terpaksa mengambil satu putusan. Perlulah lebih dahulu diketahui bahwa usahanya Pantai Selatan dalam sport, kebudayaan, dan penghiburan amat memberi kebahagiaan kepada Sonko Baja. Dialah yang dikemukakan dalam semua upacara perayaan yang dirayakan dengan permainan olahraga, sandiwara, dan lain-lain. Pada tanah lapang rakyatlah segala ucapan dari keolahragaan dilakukan. Dengan begitu maka Sonko Bapak rakyatlah yang mendapat bahan lengkap untuk laporan yang harus dikirimkan kepada chefnya. Tetapi semuanya itu tiada masuk ke dalam pertimbangannya. Apabila pada suatu hari terjadi kematian lantaran hanyut di sungai, maka Sonko menolak mengurusnya, penguburan orang mati itu. Karena katanya yang mati itu ialah seorang Romusa. Kami sendiri di belakangnya dapat memastikan bahwa yang mati itu bukanlah Romusa, melainkan seorang penduduk Baja asli yang menyeberangi sungai menuju ke sawahnya di seberang sungai dan hanyut karena derasnya arus. Dengan begitu nyatalah dia membeda-bedakan penduduk yang ada di Baja. Pembedaan perlakuan terhadap masyarakat dan sistem kekeluargaan Sonko itulah yang sangat kami sesali. Demikianlah pada suatu hari perayaan, maka para wakil rakyat Baja sendiri yang selalu kerja sama dengan kami, baik dengan perantaraan BP2 ataupun BP3, menolak permintaan Sonko mengadakan permainan olahraga di tanah lapang rakyat Baja. Mereka mengusulkan supaya permainan dilakukan di lapangan kami, dekat pemondokan Romusa saja. Biarlah Tuan Sonko mengerahkan rakyat asli di Baja ke lapangan kami itu. Usul itu sehabis perdebatan hangat dengan wakil rakyatnya sendiri itu, terpaksa diterima oleh Tuan Sonko. Buat rakyat Baja, sudah kami siapkan tempat istimewa pada lapangan kami tadi. Memangnya kami tak pernah membedakan rakyat asli Baja dengan Romusa yang 100% berasal dari Jawa Tengah dan Timur. Bahkan sebaliknya,
kami berusaha keras menghubungkan mereka. Dari Baja Kozan kami dapatkan 3 ekor kerbau buat dipotong. Di samping itu pula diperoleh bermacam-macam hadiah buat yang menang berlomba. Semua istri para pegawai kami kerahkan buat memasak. Buat perlombaan itu kami belikan barang yang berguna buat Romusa, seperti tudung, celana pendek, terompa, dan lain-lain. Semua pegawai menyerahkan bagiannya kepada tukang dan Romusa yang akan berlomba. Para pegawai ikut berlomba dan menyelenggarakan permainan dan hiburan, tetapi tiada mengambil hadiah. Si Jepang pun ditarik ikut serta bermain. Pembagian hadiah dilakukan sedemikian rupa, sehingga hampir semua Romusa akan mendapat bagian. Demikianlah pula rakyatnya Sunko Baja diperkenankan makan minum dan diperkenankan mengambil bagian dalam perlombaan. Tetapi seorang pun rakyat Sunko tiada yang datang. Kalau Tuan Sunko sendiri tidak membeda-bedakan mana yang rakyatnya dan mana yang Romusa, yang tubagus atau jembel, yang anggota keluarganya atau orang Indonesia yang di luar daerah atau provinsi, maka sebenarnya mudah sekali buat Sunko mengambil hati pegawai, tukang dan Romusa Baja Kozan, apalagi hati rakyatnya sendiri di masa serba sulit itu. Seperti kebanyakan anggota Pamong Praja, maka Sunko Baja walaupun sudah dikursus oleh Jepang, tetapi tinggal produk imperialisme Belanda, ialah Inlander, alat yang terpisah dari rakyat murba. Direktur diambil dari golongan Inlander alat untuk menjilat tuannya ke atas dan menendang rakyatnya ke bawah. 20. Undangan rapat. A. Ke arah penyatuan persepsi. Pagi permulaan Juni 1945, saya menerima sebuah surat panggilan dari Ketua Cabang BPP di Rangkas yang meminta saya datang ke Rangkas. Panggilan itu tiadalah mengenai urusan BPP, melainkan mengenai urusan politik kemerdekaan. Pemuda sudah jemu dengan janji kosongnya Jepang dan para pemimpin resmi dengan 3A, Putra, dan Hokokainya. Jepang berniat kembali hendak mengingatkan kembali para pemimpin resmi itu. Di antara pemuda pun timbul beberapa aliran. Ada yang sama sekali tiada mau tahu menau dengan Jepang, organisasi Jepang, dan kaki tangannya Jepang. Ada pula yang mau menganggap organisasi Jepang itu ibarat gedung yang harus dipakai dan dimasuki buat dihancurkan dari dalam. Demikianlah timbul beberapa aliran, di antaranya aliran Angkatan Muda dan aliran Angkatan Baru. Angkatan Muda berlaku di Bandung dan Angkatan Baru berlaku di Jakarta. Di antara kedua aliran itu banyak persamaan. Kedua angkatan tersebut bermaksud mengadakan satu konferensi di Rangkas, diadakan untuk memilih dan mengirimkan wakil kepada konferensi Jakarta itu. Ketua BPP Rangkas hadir dalam permusyawaratan Angkatan Muda di Bandung dulu. Rupanya Ketua BPP Rangkas sesudah beberapa kali berjumpa menganggap saya cukup untuk menganut aliran baru. Sebab itulah dia memanggil saya. Bersama saya ada lagi 6 orang lain yang hadir dalam pertemuan di Rangkas itu, yaitu wakil dari golongan rakyat yang radikal. Ada di antaranya mereka yang mendapat hukuman berat disebabkan gerakan revolusioner di masa Hindia Belanda.
Perundingan kami dirangkas yang secara tidak resmi itu berpusat pada janji Jepang yang pada masa itu tersusun dalam perkataan kemerdekaan bagi Indonesia di kelak kemudian hari. Juga dibicarakan perkara hubungan aliran baru itu dengan Hokokai dan para pemimpinnya. Saya kupas janji kemerdekaan kelak di kemudian hari. Itu semestinya saya katakan ditolak kerjasama dengan Hokokai dan pemimpinnya itu. Gerakan baru harus mempunyai organisasi sendiri, dasar perjuangan sendiri, dan pimpinan sendiri. Atau belum merasa kuat berlaku sedemikian, baiklah sama sekali jangan keluar membentuk organisasi sendiri itu. Membentuk organisasi baru yang tak akan bisa menolak usaha Jepang atau kaki tangannya Genjumin Bagero yang akan menggandengkan organisasi baru itu kepada Hokokai, cuma akan menambah rakyat yang sudah bingung dan jemu saja. B. Mengirim wakil ke konferensi pemuda di Jakarta. Setelah diadakan pemilihan, maka saya terpilih menjadi wakil Banten ke konferensi Jakarta tersebut di atas. Sesampainya di Jakarta, saya mendapat kabar bahwa konferensi angkatan muda dan angkatan baru itu tidak jadi berlangsung. Jepang campur tangan dan melarang konferensi itu. Jepanglah yang menjadi salah satu penyebab perpecahan antara pemuda dan para pemimpin resmi. Jepanglah pula yang mencoba mempertautkan perpecahan itu. Itulah rupanya maksud Jepang dengan Kongres Pemuda di Bandung. Tetapi setelah pemuda insaf dari gerak-geriknya Jepang di belakang layar, maka mencoba melepaskan diri dari ikatan Jepang dan kaki tangannya dan mencoba mempersatukan diri seperti maksudnya konferensi Jakarta. Tetapi setelah nyata pula sikap pemuda sedemikian, maka Jepang melarang berlakunya konferensi itu. Kabarnya di belakang layar terdapatlah dua tangan yang mencoba memperalatkan beberapa orang pemuda yang berada dalam dua angkatan tersebut di atas. Tangan yang satu ialah tangannya Kikakuka Planning Board yang dikuasai oleh kaum politisi dan kempai Jepang. Tangan yang lain adalah tangannya Sendebu, organisasi Jepang dalam propaganda. Kedua tangan itu rupanya tiada berdaya lagi memegang pemuda untuk dipermainkan. Para pemuda tetap menolak digandengkan dengan Jepang, Hokokai dan pemimpin resmi, dan tetap berusaha mempersatukan diri. Saya merasa rugi tiada dapat mengunjungi konferensi itu, karena tiada dapat menyaksikan jiwa pemuda di ibu kota yang terasa getarnya di masa itu. Tetapi dapat juga saya berjumpa dengan beberapa pemuda. Dua orang di antaranya sampai sekarang masih berada pada golongan yang mempertahankan kemerdekaan 100%. Pada waktu itu saya sudah merasa berhubungan batin dengan mereka. Tetapi saya belum dapat berterus terang memperkenalkan nama saya yang sebenarnya. Mereka mengenal saya sebagai Hussein dari Banten. Dengan penerimaan pilihan sebagai wakil ke konferensi angkatan muda di Jakarta pada bulan Juni 1945 itu, dan percakapan dengan beberapa anggota pemuda, maka saya merasa menginjak tingkat yang lebih tinggi dalam usaha saya mencari perhubungan yang jauh mendalam dan lebih meluas dengan rakyat Indonesia. Saya sudah merasa agak kurangnya himpitan kemiliteran Jepang dan agak kuatnya tentangan dari prajurit sukarela Blitar
rakyat Tasikmalaya dan Indramayu, dan pihak pemuda umumnya, angkatan muda dan angkatan baru. Sebab itulah maka saya tiada terkejut ataupun gentar ketika Jepang, kepala sumo, bertanya kepada saya, apakah maksudnya konferensi yang saya kunjungi di Jakarta yang tiada jadi itu. Seperti dalam perdebatan dengan Giko Soekarno di Baja tempo hari itu, saya terangkan kepada Jepang itu bahwa Indonesia merdeka akan lebih menjamin kemenangan terakhir. C. Kembali dari Jakarta digeser dari KUPP. Saya juga tidak heran kalau sekembalinya dari Jakarta itu, saya dari KUPP dipindahkan kembali ke kantor pusat. Barangkali perhubungan saya dengan Romusa, tukang, pegawai dan rakyat dengan perantaraan KUPP itu, menurut pahamnya para Kempeiho, akan membahayakan Jepang, tuannya. Mungkin pula Tuan Tubagus menghendaki KUPP buat muda melangkah menjadi ketua BP3 dan mendirikan perusahaan penyokong Romusa. Dari KUPP sendiri, dengan pembagian kartunya bisa memberi kesempatan kepada Tuan Tubagus, Bagus turunan Arab. Memangnya pengurus umum Indonesia, ketua lama BP2, mengesahkan kartu itu, atau itu untuk kaum kerabatnya yang terus menduduki tempat yang baik-baik di kantor pusat, bagian pembangunan, KUPP, listrik, dan bengkelnya Baja Kozan dengan tiada memandang pengalaman dan kecakapan. Nyata politiknya Tuan Tubagus hendak memonopoli semua key position, kedudukan yang strategis dalam perusahaan Baja Kozan, sedangkan yang mengerjakan pekerjaan pelopor yang paling berat pada permulaan bukanlah kaum Tubagus, melainkan mereka dari seberang, dari Jawa Tengah. Family sistemnya kepala bagian personel orang Indonesia ialah ketua lama BPP yang masuk golongan Tubagus juga di hari belakang, diserang dan dibasmi oleh para pemuda. Bagaimanapun juga pemindahan saya bukannya berarti penurunan tanggung jawab dan luasnya pekerjaan. Di antara 4 bagian Romusa yang dikepalai oleh orang Indonesia, maka saya diharuskan bagian pekerjaan saya mengenai pendaftaran statistik yang dulu terbagi atas 2 bagian, sekarang digabungkan menjadi 1. Statistik itu pertama mengenai pengiriman dan penerimaan Romusa untuk seluruhnya Baja Kozan yang dulu dianggap 1 bagian. Selainnya daripada itu, maka statistik itu pula meliputi keadaan sakit, sembuh, dan matinya di antara lebih kurang 15.000 yang berada di seluruhnya perusahaan yang dahulunya termasuk 1 bangunan pula. Pekerjaan yang mengenai seluruhnya Baja Kozan selalu susah dan sulit. Harus diketahui bahwa cocok dengan keinginan Jepang buat menjadi tuan besar pada tiap-tiap bagian pekerjaan atau jabatan dan tiap-tiap cabang saja, Madur, Cimang, dan Cihara, maka keinginan sep-sepan itu menular pula pada bangsa Indonesia. Cocok dengan main sep-sepan di antara jabatan di pusat dan sep-sepan antara beberapa cabang di antara tuan Nippon. Demikianlah permainan sep-sepan itu dilakukan pula oleh orang Indonesia. Jadinya susah buat seorang pemimpin di pusat seperti di dalam jabatan statistik tadi
mendapatkan persamaan sistem dengan cabang, menerima laporan pada temponya dari semua cabang, supaya boleh disusun statistik yang sempurna yang mengenai baja, pusat dari semua cabang yang harus dikirimkan ke Jakarta pada tanggal yang sudah ditetapkan. Satu cabang saja gagal mengirimkan statistik yang harus dikerjakan, maka tiadalah di pusat dapat disusun statistik yang meliputi seluruhnya baja Kozan. Koordinasi antar pusat dan cabang amat susah didapat. Banyak pekerjaan yang terbengkalai. Dengan menjabat pekerjaan statistik itu, maka saya mendapatkan tinjauan, view, buat keadaan Romusa yang mengenai seluruhnya perusahaan. Terutama pula saya dapat mempelajari seluk-beluknya administrasi dari perusahaan. Bukan saja dipandang dari sudut teknis, ialah bagaimana membuat statistik yang bagus, tetapi kita berurusan dengan pekerjaan serta tanggung jawab bagian terhadap pusat saja, tetapi juga dengan soal pemimpin, soal mendapatkan semangat kerja sama antar kita dengan kita. Ini berarti soal kecakapan memimpin dalam sesuatu perusahaan besar. Buat itu tiadalah cukup pemimpin itu bergantung kepada telepon saja, meminta beresnya statistik ini atau itu, memperingatkan, memarahi, atau menggertak. Tetapi perlulah pula dia mengadakan personal kontak, perhubungan orang dengan orang. Biasanya kalau ada personal kontak, maka koordinasi yang sehat mudah dijalankan. Tetapi dengan gertak atau sentak, biasanya sebaliknya yang terdapat. Sebab cabang yang jauh letaknya itu mudah menjalankan sabotase dengan bermacam-macam alasan dan tipu muslihat. Sekali suasana kerja sama terganggu, maka sukarlah kelak memperbaikinya. Saya melakukan koordinasi dengan sikap lain dan suasana lain. Berharga amat saya anggap pengalaman dalam administrasi itu. 21. Jepang di akhir kekalahannya. A. Jepang ingin memperbaiki perasaan Romusa, pegawai baja Kozan, dan rakyat. Tetapi keadaan sudah berbalik sama sekali. Jepang sudah terdesak ke sudut. Angkatan perang Amerika sudah menduduki Okinawa. Jerman dan Italia, ialah serikat Jepang di Eropa, sudah kalah perang. Pada ketika inilah kami pegawai dan penduduk baja diperingatkan supaya pada waktu sore hadir di gedung bioskop buat mendengarkan pengumuman Jepang, pemimpin baja Kozan. Ada yang dinamakan pengumuman itu sebenarnya ialah pidato dua orang Jepang, pemimpin POMU dan direktur perusahaan sendiri, guna memperbaiki perasaan Romusa, pegawai dan rakyat yang sangat gelisah karena peraturan pembagian baru. Menurut pembagian baru ini, maka seorang pekerja, pegawai atau Romusa akan menerima beras pukul rata 200 gram sehari, jadi turun 50 gram. Tetapi selainnya daripada penurunan tersebut, istri dan anak yang dahulu menerima 100 gram seorang, sekarang tiada akan menerima apa-apa lagi. Akibat peraturan baru itu, tentulah pekerja harus makan kurang daripada yang dahulu, dan atau mengirimkan anak dan istrinya ke lain tempat. Ini mudah disebutkan, tetapi tiada mudah dijalankan. Kemana anak istri itu akan dikirimkan? Di mana-mana rakyat kekurangan makanan. 200 gram sehari buat seorang pekerja baja Kozan berarti atau hidup bersama keluarga memakan 200 gram sehari
atau sendiri memakan 200 gram sehari dan membiarkan keluarga terlantar entah di mana. Perihal inilah yang sangat menggelisahkan seluruhnya pekerja baja Kozan. Di gedung bioskop, pemimpin Romusa mencoba memberi penerangan tentang perlunya persatuan. Dia mengambil perumpamaan dari rombongan lebah yang bersatu. Karena persatuan itu, rombongan lebah dapat mengumpulkan madu bersama-sama. Di samping itu, rombongan tadi dapat mengusir seorang anak yang nakal yang mau membinasakan sarang lebah itu. Yang dimaksud rombongan lebah yang bersatu ialah bangsa Jepang dan Indonesia. Dan yang dimaksudkan dengan madu itu ialah batu arang yang harus dihasilkan sebagai akibatnya kerjasama antara Jepang Indonesia. Akhirnya anak yang nakal yang membinasakan lebah itu ialah kaum sekutu. Direktur Baja Kozan mengemukakan kepentingan batu arang buat perusahaan. Kalau tak ada batu arang, maka kereta api tak akan berjalan dan pabrik akan terpaksa ditutup, katanya. Dengan begitu, maka kemenangan terakhir masakan dapat dicapai. Semuanya orang Jepang, semuanya pegawai hadir di dalam gedung. Ada banyak pula tukang, Romusa, mandor, dan rakyat biasa yang berdiri di samping gedung bioskop yang terbuka itu, mendengarkan pidatonya kedua orang Jepang tersebut. Hadirin merasa kecewa, tetapi tentulah tiada seorang pun yang berani membantahnya. B. Diminta berbicara atau berpidato di depan orang Jepang dan Romusa. Seorang pemuda meminta saya berbicara, tetapi saya dipersilakan dia sendiri dahulu memberi sambutan. Beberapa surat kecil dilayangkan dari tangan ke tangan menuju kepada saya, meminta saya memberi pemandangan. Beberapa bisikan dari dalam dan luar gedung diteruskan pula kepada saya, mendadak berbicara. Pemuda tadi walaupun sedikit sekali menyinggung keadaan makanan dan pakaian di antara semua golongan yang dimaksudkan sebagai syarat yang terpenting buat persatuan dan efisiensi. Tetapi dengan segera dia mendapat persetujuan dari hadirin. Sesudah berbicara, dia menuju ke tempat saya meminta saya sendiri berbicara. Bukannya apa yang dibicarakan yang saya pikirkan pada saat itu, melainkan apa akibatnya, apa yang saya bicarakan. Tetapi sudah saya pertimbangkan kekuatan Jepang di masa itu dan keadaan rakyat Indonesia umumnya, dan keadaan penduduk Baja khususnya. Kebenaran akhirnya harus saya tegakkan. Ringkasnya, pidato saya yang agak panjang itu adalah sebagai berikut. Dengan memakai perumpamaan Jepang, kepala Rumo tadi sebagai batu loncatan, maka pada permulaan saya benarkan maksud pidato itu, yakni bahwa persatuan itu bisa mengakibatkan hasil yang bagus. Tetapi saya akhiri pidato saya dengan memajukan perbedaan lebah tadi dengan kami bangsa Indonesia, yakni lebah itu adalah hewan yang merdeka. Mereka mencari temannya dan merdeka mengerjakan dan sama rata. Dengan memakai kesimpulan Direktur Baja Kozan bahwa batu arang amat penting buat kereta dan pabrik, tak ada batu karang, tak berjalanlah kereta dan pabrik. Maka saya bandingkan batu arang buat kereta dan pabrik itu dengan makanan buat kita manusia. Andaikan kita akan berjalan ke Malimping,
kereta itu memerlukan sepikul arang. Sampai kemanakah kereta sanggup berjalan dengan arang setengah pikul? Tanya saya. Setengah jalan ke Cihara. Begitulah disambut dengan serempak. Halayak yang ada di luar bioskop pun mulai berdesak masuk. Andaikan pula, tanya saya, kereta cuma diberi batu arang 2-3 biji saja, sampai kemanakah dia sanggup berjalan? Sejengkal pun tidak, barangkali mendesus pun tidak. Demikianlah kiranya jawaban hadirin. Serempak pula. Tepuk tangan beserta tertawa mulai diperdengarkan oleh halayak yang selamanya ini berdiam, pasif saja. Saya lihat orang Jepang gelisah, agak ketakutan melihat ramai berduyun-duyun masuk dengan sikap yang agak agresif, berlainan dengan yang sudah-sudah. Pertanyaan saya seterusnya kepada hadirin, apakah pada masa ini cukup buat satu orang bekerja setengah liter sehari? Jawab dengan cukup. Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan pembagian setengah liter buat seorang pekerja dalam satu hari kita sanggup bekerja 8 jam sehari? Jawab pula, ya sanggup. Tetapi tanya saya, kalau cuma dapat 200 gram sehari, sedangkan anak istri mesti hidup dengan yang 200 gram itu, karena jarang sekali terdapat seorang bapak Indonesia yang akan sampai hati melihat anak istri kelaparan. Berapa jamkah dia akan sanggup bekerja? Berjalan saja takkan bisa. Begitulah jawab oleh halayak. Bisa berjalan ialah menuju Kanet. Saya sambut pula. Mendengar komentar saya ini, ramai bertepuk tangan dan bersorak. Hal mana tiada disukai oleh Jepang. Kanet ialah tempat rumah sakit, dan dahulunya tempat bergelimpangan romusa yang sakit atau mati. Kanet masih dianggap kuburan oleh masyarakat Baja. C. Angry Mob. Setelah saya memberikan salah satu kesimpulan bahwa dengan gaji 0,40 F sehari cuma dapat membeli sebutir pisang, harga sebuah sudah 0,38 F, maka rapat menjadi sangat riuh, merupakan satu angry mob, ramai yang marah. Angry mob dan Jepang takut. Inilah kesan yang saya bawa pulang sekembalinya saya dari tempat itu. Akibatnya pidato di bioskop itu jauh sekali. Di jalan-jalan pekerja dan penduduk Baja bertanya kepada saya, kapan kita menerima setengah liter beras sehari? Pertanyaan semacam itu amat terburu-buru, tetapi menunjukkan berapa pentingnya soal beras buat Baja di masa itu. Di mana-mana tersiar kabar bahwa sebagian besar dari romusa tambang di Gunung Madur mogok dan lari. Seorang wakil pusat BP3 dari Jakarta yang datang di Baja pada masa itu, setelah menengok ke kiri ke kanan untuk memastikan lebih dahulu bahwa tak ada Jepang, Kempeho, atau telinga yang bisa membahayakan di samping kami, dengan berbisik-bisik bertanya kepada saya, benarkah ada keributan di Baja baru-baru ini? Apabila saya selidiki tanggal keributan yang dimaksudkan itu, maka ternyatalah bahwa tanggal itu jatuh pada waktu pidato bioskop tadi diucapkan. Seorang petani terkemuka di Baja yang selalu kerja sama dengan kami melaporkan kepada saya
bahwa seorang dari lain tempat datang kepadanya menanyakan, siapakah orang yang paling dianggap oleh rakyat Baja, dan bahwa dia mengemukakan nama saya. Teman petani ini sangat mengharap supaya kelak saya dimajukan menjadi anggota Gun Sangikai buat Denah Banten. Setelah proklamasi Indonesia Merdeka, maka saya mendapat kepastian bahwa nama Hussein memang sudah tercatat di kantor Kempe di Jakarta, lengkap dengan ukuran tinggi, warna dan rupa, dan semuanya tanda. Sesudah proklamasi pula lah, saya tahu bahwa seorang Kempeho Baja ada berniat melakukan pekerjaan yang paling jahat dengan diam-diam terhadap saya, sebagai akibatnya pidato bioskop itu. Tetapi dengan tiada pengetahuan saya pula, 2 orang pemuda kantor listrik selalu merapati si Kempeho itu. Lahirlah seperti sahabat karib, tetapi dalam batinnya dengan maksud mendahului si Kempeho tadi, kalau dia berani mengangkat senjatanya terhadap saya. Maksud itu baru saya ketahui sesudah proklamasi. Kedua pemuda tadi datang menjumpai saya di Jakarta, menceritakan bahwa apabila Baja sudah mendirikan Komite Nasional dan Laskar Pembelaan, kedua pemuda listrik tadi diboikot oleh teman-temannya Tuan Hussein sendiri, kata mereka. Kedua pemuda itu dahulu terlampau rapat hubungannya dengan si Kempeho tadi. Saya tak berkesempatan lagi menyelesaikan kesalahpahaman itu. Tetapi memangnya kedua pemuda itu saya kenal baik, dan memangnya pula semua pengurus KNI dan Laskar di Baja sesudahnya. Proklamasi adalah bekas pembantu BP2 dan BP3 yang terkemuka dan rajin di waktu sebelumnya proklamasi. Di kantor rupanya pada waktu Jepang hampir menyerah, sudah lama si Jepang bertanya-tanya kepada orang Indonesia, siapakah Hussein itu yang sebenarnya? Tetapi tak ada seorang pun di antara penduduk Baja yang akan memberi jawaban yang sesungguhnya, yang mungkin bisa memberikan penanganan yang sebenarnya, seperti bekas sahabat dan teman sekolah atau anggota keluarga selalu dapat saya singkiri. Dan bekas kawan sepantai dengan saya kebanyakan masih disingkirkan di Digul. Gugup serta tergopoh-gopoh, pada suatu hari, seorang teman pembantu BP2 dan BP3 yang bekerja pada bagian sumo datang menceritakan bahwa pagi tadi si Dokan, opsir penyelidik Jepang, datang ke kantor menanyakan surat permintaan Hussein, di mana riwayat saya dituliskan. Teman pembantu itu menceritakan pula bahwa 1-2 minggu lampau terjadi pula yang demikian, berhubung dengan 2 orang Indo ditambah Cimang, Rosen namanya. Di belakangnya kedua orang Indo itu dibawa oleh si Dokan tadi ke Serang. Yang seorang mati di dalam auto dan yang lain mati di tangan Kempe di Serang. Oleh teman pembantu tadi diusulkan supaya saya lekas lari saja. Saya rasa tak perlu lari itu. Saya katakan bahwa semuanya sudah saya perhitungkan. Surat kabar dengan berita penyerahan Jerman, Italia, dan Pulau Okinawanya sudah cukup memberi keterangan yang sebenarnya kepada saya. D. Jepang disindir. Pemuda melangkah menuju Republik Indonesia. Besoknya saya dipanggil berjumpa dengan Jepang.
Kepala sumo yang seperti saya sebutkan di atas mempunyai paham yang liberal. Dia bicarakan pidato di bioskop. Dia peringatkan satu rapat di Jerman, di mana akan berbicara seorang pemimpin sosialis. Rakyat memutuskan akan pergi mengunjungi presiden buat mengucapkan terima kasih. Tetapi sebelum berangkat, seorang pembicara komunis mengucapkan pidato pula. Sesudah komunis itu berbicara, maka hadirin di rapat itu berangkat ke tempat presiden dengan maksud bukan mengucapkan terima kasih, tetapi membunuh presiden. Begitu ya, Tuan Hussein, katanya pula. Ini contoh saya kasih bagaimana satu pidato bisa diterima oleh satu angry mob, ramai yang marah. Ya, tetapi rakyat lebih marah kalau perut lapar dan janji tidak ditepati, jawab saya. Tetapi di mana kita bisa dapat beras? Ditanyakan. Di Cibaliung, jawab saya. Sudah mengangkutnya, katanya. Cikar boleh dibikin berapa saja, kayu ada, besi dan bengkel ada, kerbau banyak sekali di Baja. Jalan ada, dahulu orang Indonesia juga mengangkut dengan cikar, medati kerbau. Kalau dari dahulu dikerjakan, sekarang tak akan kekurangan beras. Di Cibaliung beras bertumpuk-tumpuk. Dahulu juga tak terbaca keberatan menanam sayur sendiri. Sekarang ternyata bisa dikerjakan. Kita sekarang selain kelebihan sayur, banyak sayur yang busuk karena tak habis dimakan. Demikianlah isi uraian saya. Pengurus sumo cuma mengeluarkan napas saja. Dia selalu menerima dan melakukan usul saya yang baik. Dia berani melihat paham, melakukan usul saya yang baik. Dia berani melihat paham kami yang berlainan dengan pahamnya sendiri. Dia suka mempelajari bahasa dan adat istiadat orang Indonesia. Tetapi sekarang dia tampaknya lesu, lemah. Beberapa orang Jepang yang lain-lain cuma duduk di atas kursi, termenung kelihatan susah dengan kedua kaki diangkat di atas kursi dan dagu di atas lututnya. Pada waktu itu ialah permulaan Agustus 1945. Jepang kelihatan takut. Rupanya mereka tiada lagi memikirkan siapa orang Indonesia yang harus ditangkap oleh Jepang, melainkan sebaliknya, orang Indonesia yang mungkin akan menangkap orang Jepang. Melihat suasana demikian, maka saya sorongkan saja sehelai formulir yang sudah saya isi lebih dahulu. Ialah permintaan pada kantor buat mengunjungi konferensi pemuda di Jakarta yang dijanjikan berlaku pada permulaan Agustus itu, bila mana Bung Karno, Gikojuo Sangiin akan berbicara. Izin mengunjungi konferensi itu dengan lekas saya peroleh, dan sebagai utusan jabatan, ialah atas ongkosnya kantor. Para pegawai memberikan mandat penuh kepada saya sebagai wakil Baja Kozan. Mandat itu dibarengi pula dengan sepucuk surat kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Demikianlah akhirnya, pada permulaan bulan Agustus, saya menuju ke arah Republik Indonesia, bukan lagi dengan pena di atas kertas, di luar negeri, seperti lebih daripada 20 tahun lampau, melainkan dengan kedua kaki di atas tanah Indonesia sendiri.